Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Cynthia Puspitasara SAMH, merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang juga aktif dalam proses pengajaran pada program studi Sarjana Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video sebagai syarat sertifikasi dosen untuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKT-PT. Dalam bidang pengajaran terhadap salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penyelesaian sengketa alternatif. Mata kuliah ini merupakan suatu mata kuliah yang membahas seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai upaya dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, saya menerapkan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Yang dimaksud dengan delivery di sini adalah proses persiapan bahan dan penyampaian materi terhadap mahasiswa yang dirancang oleh dosen secara terstruktur dan sistematis untuk memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajarannya lebih paham dan optimal. Hal ini juga akan dikaitkan dengan proses pembuatan rencana pembelajaran semester yang akan dijelaskan selanjutnya. Berkaitan dengan interaction dalam perkuliahan penyelesaian sengketa alternatif, menerapkan teknik student-centered learning yang menggunakan dua metode utama, yaitu problem-based method dan juga case-based method. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan mahasiswa dan menempatkan mahasiswa sebagai suatu subjek dalam proses pembelajaran, dan dosen hanyalah sebagai fasilitator, yang mana hal ini merupakan tujuan agar dosen tidak menjadi satu-satunya sumber informasi bagi mahasiswa, dan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif melalui partisipasi aktif mahasiswa di proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, di sini ada assessment. Assessment adalah penilaian mahasiswa yang diberikan dari dosen berdasarkan hasil kegiatan proses belajar mengajar selama 14 kali pertemuan dan 2 ujian akhir dan ujian tengah semester dengan berdasarkan hasil kumulatif akan memperoleh nilai grading kepada mahasiswa itu sendiri. Proses pembelajaran mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif akan selalu diawali dengan penyampaian rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif dengan kode 24SIHD01Y056 berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di bawah ranah hukum acara yang ditawarkan kepada mahasiswa semester 4. Pada RPS ini mencantumkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dengan kode 9, P1, P2, P3, KU3, KU4, KU5, KU7, KK1, KK2, KK3, dan KK4. Atas CPL tersebut kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan istilah CPMK 1 hingga CPMK 5. Melalui RPS ini, pertemuan dalam perkuliahan menjadi terstruktur dan sistematis, sebagaimana dapat dilihat di dalamnya menjelaskan target dan arah pembelajaran selama 14 minggu perkuliahan yang disertai dengan pelaksanaan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Berikut adalah rincian pertemuan pada minggu pertama dan kedua, di mana dalam RPS telah memuat kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan CPMK dan indikator capaian yang ditargetkan. Memuat daftar referensi perkuliahan dilengkapi dengan informasi terkait headline pembahasan dalam perkuliahan serta video yang berkaitan dan link bacaan yang perlu untuk dipelajari oleh mahasiswa sesudah ataupun sebelum melakukan proses perkuliahan. Hal ini merupakan upaya dalam memanfaatkan teknologi dan unsur digitalisasi yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif. Proses perkuliahan dilaksanakan dengan mekanisme blended learning, yakni online dan face-to-face. Adapun mekanisme face-to-face dilaksanakan pada ruang kelas Fakultas Hukum Universitas Udayana sesuai dengan waktu pada jadwal perkuliahan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk mekanisme online, Udayana University memiliki OASE sebagai Learning Management System yang dapat dipergunakan oleh dosen pengampu dan mahasiswa pada perkuliahan tersebut. OASE menawarkan fasilitas interaksi perkuliahan seperti pada kolom general ini, dosen dapat melakukan penyampaian tugas terstruktur, kuis, hingga diskusi yang dapat dilakukan dengan pengaturan waktu tertentu sebagai bentuk deadline terhadap mahasiswa.
Selanjutnya, dosen juga dapat memberikan informasi terkait perkuliahan di setiap minggu pertemuan, seperti bahan ajar, materi perkuliahan, video pembelajaran, link dokumen, dan berbagai hal lainnya yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan. Di akhir perkuliahan, OASE mahasiswa akan diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran. Sebagai hasil pembelajaran, mahasiswa akan dinilai berdasarkan dua unsur. Pertama, formative assessment yang merupakan penilaian selama kegiatan pembelajaran yang terdiri dari tugas deskripsi dan analisis kasus dengan bobot 30%, kuis 20%, dan forum diskusi 10%. Yang kedua, ada summative assessment, didapat atas hasil nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobotnya 20%. Sehingga total akan mendapatkan nilai 100% yang kemudian berdasarkan pemetaan dalam grading scale akan dikonversi dengan huruf A hingga E. Pada proses perkuliahan penyelesaian sengketa alternatif sebagai pedoman, mahasiswa dapat mengakses buku ajar penyelesaian sengketa alternatif baik itu dalam bentuk PDF ataupun dokumen cetak seperti ini. Hal ini digunakan sebagai pedoman mahasiswa dalam memahami lebih lanjut terkait dengan proses pembelajaran penyelesaian sengketa alternatif pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun selain referensi yang sudah saya sebutkan dalam proses perkuliahan, mahasiswa dibebaskan untuk mengakses referensi lainnya seperti pada buku-buku yang terdapat pada perpustakaan Universitas Udayana. Mahasiswa boleh mengakses, meminjam, dan juga membawa pada proses perkuliahan untuk dijadikan sebagai bahan diskusi yang lebih relevan. Dan berkaitan dengan jurnal serta artikel ilmiah, sebagai update dari informasi mahasiswa juga diwajibkan, khususnya pada bagian-bagian seperti pelaksanaan tugas terstruktur dan diskusi, mahasiswa akan diwajibkan untuk mengakses jurnal terkini sebagai update informasi. Dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, mahasiswa juga diwajibkan untuk membawa baik itu dalam bentuk soft copy ataupun hard copy agar proses pembelajaran didukung dengan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan-peraturan yang update dan juga berlaku di Indonesia saat ini. Baiklah, berikut ini adalah cuplikan video pengajaran yang direkam pada saat melakukan proses perkuliahan untuk mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif, yang mana perkuliahan ini akan saya tunjukkan adalah pada saat pertemuan pertama. Dan untuk tim teaching atas mata kuliah ini terdiri dari saya dan juga Bapak Dr. Agus Sudiarawan selaku koordinator atas mata kuliah ini. Selamat pagi ya, menjelang siang adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian sengketa alternatif. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Ade Cynthia Puspitasara. Saya salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah hari ini ya. Jadi karena ini pertemuan pertama, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan tekankan ya. Pertama-tama kita bahas tentang ketentuan perkuliahan atau yang sering disebut sebagai kontrak perkuliahan. Memanfaatkan e-learning kita yaitu OASE, di samping juga kita akan memanfaatkan platform yang ada ya seperti Google Classroom dan lain sebagainya, Zoom ya. Tapi kita punya yang namanya learning system yang di bawah LMS UNUD, yaitu namanya Online Academic Service for E-Learning ya. Jadi dalam OASE ini kalian bisa akses dengan login menggunakan sistem iMissue kalian. Kalian tahu kan, kalau login iMissue kalian ada username, ada password ya. OASE ini mendukung sistem pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ketika kita tidak bisa bertemu tatap muka ya, yang menyebabkan perkuliahan harus dilaksanakan secara online gitu ya, maka saya akan mengabarkan untuk mengakses OASE. Untuk kontrak perkuliahan clear? Semua paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, ini tujuan umumnya dan ini adalah rencana pembelajaran kita atau sering disebut juga dengan istilah RPS ya. Jadi kita total untuk 2 SKS ini kita akan melaksanakan pertemuan selama 16 kali. Sekali digunakan untuk UAS ya, sekali digunakan untuk UTS, dan sisanya 14 kali kita akan gunakan untuk proses belajar mengajar seperti hari ini. Karena metode yang saya terapkan dalam kelas ini adalah metode tatap muka, di mana dalam proses pembelajaran ini saya akan juga menerapkan sistem pembelajaran PBL. Ada yang pernah dengar PBL? Problem Based Learning
yang dimana dalam kita menyelesaikan permasalahan di setiap proses perkuliahan, saya akan menyebarkan isu-isu, ya, baik itu isu imajiner ataupun isu terkini yang sedang dihadapi di lingkungan kita. Nah, PBL ini juga mendukung terciptanya metode student center learning. Jadi mempusatkan bahwa student lah atau mahasiswa lah yang harus fokus ingin meningkatkan diri, ingin belajar, dan ingin mengetahui lebih banyak hal, akan melempar kasus-kasus imajiner, kasus real ya, putusan dan sebagainya untuk kalian diskusikan. Baik, ini selanjutnya adalah komponen penilaian. Mata kuliah saya dan mata kuliah yang lain itu sepakat menggunakan sistem penilaian seperti ini. Kalau di total, kalian akan mendapatkan 100%, yang mana apabila nilai di total ini ya adalah range 80 sampai 100, tentu kalian akan mendapatkan nilai A. Jadi apabila ada keluhan ya, apabila kalian merasa ada ketidaksesuaian, kita juga akan menyediakan di akhir kuesioner ya. Nanti kalian bisa sampaikan keluhan itu di bagian kuesioner ya. Berikut adalah referensi yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan. Tapi balik lagi, tidak terfokus hanya pada buku-buku yang saya tampilkan. Sistem perkuliahan kita, kalian bebas untuk mencari referensi yang sudah dipahami ya. Jadi saya tidak memaksakan kalian fokus pada referensi ini hanya saya sampaikan untuk menjadi pegangan kalian saja. Paham ya? Baik. Untuk itu, kalau tidak ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan, maka perkuliahan ini akan saya lanjutkan ke materi pertemuan pertama ya. Jadi materi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar. Sebelum saya memulai perkuliahan ini, target dari pertemuan kita hari ini adalah sebagai berikut ya. Mahasiswa yang pertama mampu menjelaskan terkait pengertian. Sekarang kita lanjut. Sengketa dan konflik ya, sebagai bahan yang pertama. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan pengertian terkait sengketa dan konflik? Atau mungkin ada yang mau sekalian sama perbedaannya? Boleh, silakan. Izin menjawab Bu untuk sengketa. Ya, silakan yang belakang. Sepengetahuan saya, pengertian dari sengketa itu mengenai perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang itu disebabkan oleh adanya misalnya ada perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan atau hak yang saling bertentangan yang sehingga bisa menyebabkan dua orang atau lebih itu berselisih. Demikian. Oke, bagus ya jawabannya. Mungkin kita lanjut dulu. Ada nggak yang mau memberikan pengertian? Oke, tentang konflik silakan. Jadi untuk konflik tersebut juga sebenarnya sama-sama perselisihan, yang mana perselisihan tersebut karena adanya perbedaan pendapat, nilai, perbedaan kepentingan, namun subjeknya atau sengketanya lebih luas, yang mana juga identitas daripada para pihaknya juga lebih luas dan lebih tidak jelas daripada sengketa, yang mana sengketa itu pasti jelas, sedangkan konflik itu lebih tidak jelas. Yang mana juga konflik tersebut lebih luas, yang mana bisa konflik tersebut adalah sengketa antara etnis, golongan, antara golongan dengan pemerintah akibat adanya akibat dari putusan pengadilan tata usaha negara. Dan daripada perbedaan sengketa, saya langsung dari perbedaan sengketa yang tadi dijelaskan oleh teman saya, yaitu sengketa itu satu lebih jelas para pihaknya, yang kedua dia lebih dia sempit dalam artian dia adalah biasanya terkait dengan peradilan, litigasi ataupun non litigasi, atau terkait dengan permasalahan hukum. Sudah cukup lengkap ya ternyata jawabannya ya. Nah, udah. Jadi sengketa dan konflik tadi ada penggunaan istilah tidak jelas ya. Nah, tidak jelas ini sih kalau di pemahaman seperti apa sih kan kayak gitu ya. Kalau kita lihat dulu yang pertama ya, tadi sengketa sudah bagus sekali adik yang di belakang tadi menjawab ya. Suatu perselisihan hukum, ini ada keywordnya ya. Jadi ada perselisihan hukum antara dua pihak atau lebih ya. Kalau sendiri agak susah ya, jadi harus dua pihak atau lebih. Ada perselisihan hukum, itu keywordnya ya.
mengenai hak dan kewajiban yang sesungguhnya hal itu diatur dalam hukum. Kita tahu ya, kita hukum positif di Indonesia, semua orang dianggap tahu hukum, ya. Nah, dari situ keywordnya sudah jelas. Contohnya banyak sekali ada peraturan-peraturan berkaitan dengan kontrak, perjanjian, KUH Perdata, ya. Itu semua hukum yang kita ketahui, yang jika kita langgar, maka sudah jelas, ya. Bahasanya tadi jelas. Sudah jelas bahwa harus dijadikan suatu sengketa untuk bisa mendapatkan hak yang tadinya dilanggar oleh pihak lain, kan gitu jadinya ya. Maka ini akan berbeda dengan apa yang diartikan sebagai konflik, ya. Jadi kalau dibilang nggak jelas itu berarti antara diatur dengan tidak diatur, ya. Kita selain hukum positif mengenal apa di lingkungan kita? Ada norma. Jadi konflik itu benar kata temannya, bisa berkaitan dengan etnis, bisa berkaitan dengan budaya, bisa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kepercayaan yang belum bentuknya. Selanjutnya, tadi sudah sekalian disebutkan ya, perbedaan sengketa dengan konflik. Maka langsung saja saya akan membuatkan ya mind map kalau saya bilang ini ya. Kalian harus paham 3 aspek yang membedakan antara sengketa dengan konflik. Adalah hal basic yang perlu kalian ketahui. Aspek yang pertama adalah dari sisi sifat. Yang kedua penyebab, juga adalah metode penyelesaiannya. Ya, ketika dia disebut sebagai sengketa, maka ada hukum yang membawahi atau memayungi. Kita akan fokus nih ke depannya adalah tentang sengketa. Karena pemicu sengketa itu ada 3. Yang pertama, ketidaksepakatan, ya. Kita kalau ngomongin perjanjian, ya, kalau kalian yang suka dengan unsur keperdataan 1320 KUH Perdata sampai 1338 KUH Perdata itu membahas tentang unsur sepakat, ya. Kalau udah sepakat tiba-tiba tidak menjalankan hak dan kewajibannya, ya, maka ada namanya breach of kontrak atau istilah hukumnya perbuatan non-prestasi, ya. Itu pemicu, ya. Yang kedua ada pelanggaran hak. Jadi tidak memenuhi itu juga ternyata berdampak hukum, ya kan? Itu pemicu adanya sengketa, ya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang isu litigasi. Ya, apa itu litigasi? Ya, litigasi itu adalah upaya penyelesaian sengketa atau kita kenal juga dengan upaya hukum. Kenapa disebut sebagai pengadilan negeri? Karena litigasi itu kalau dalam pengertiannya ya dia mengarah pada hukum acara. Jadi ketika kalian ke pengadilan negeri, kita punya 5 lembaga peradilan. Pengadilan apa lagi? Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan apa lagi? Militer, ya. Nanti kita akan bahas di hukum acara atau hukum pidana. Nah, itu semua disebut sebagai upaya litigasi. Paham ya sekarang ya? Nah, apa sih karakteristiknya dari yang saya berikan pemahaman tadi? Kita bisa klasifikasikan, yaitu adalah sesuatu yang formal, ya, harus sesuai dengan prosedur, ya, terbuka untuk umum. Artinya apa? Setiap orang bisa atau punya kapasitas untuk menyaksikan sengketa yang sedang berlangsung, ya, diputus oleh hakim negara. Di bawah apa kalau pengadilan negeri? Mahkamah Agung, ya. Jadi kita belajar lebih dalam lagi. Kelemahan ini perspektifnya bisa beda-beda, ya. Tergantung kalian melihat dari sudut yang mana. Kekuatan. Ternyata kekuatan ini menjadi keunggulan yang menjawab dari sisi kelemahan tadi. Keunggulannya adalah putusannya dapat berkekuatan hukum atau istilahnya inkrah, ya. Pelaksanaan putusan dapat dipaksakan atau kita kenal dengan titel eksekutorial. Kalau ini udah clear ya. Lembaga pengadilan negeri litigasi atau bukan? Litigasi. Kalau arbitrase?
Non litigasi. Kenapa? Kan dia ada prosedurnya. Kita bahas sekarang. Ada aspek yang perlu kalian tekankan. Balik lagi, ini adalah untuk mempermudah kalian paham lebih lama tentang bagaimana cara membedakan litigasi dan PSA, penyelesaian sengketa alternatif. Litigasi dan arbitrase adalah hal yang berbeda, ya. Forumnya peradilan umum, litigasi seperti yang tadi saya sebutkan. Arbitrase harus lembaga arbitrase. Nanti di waktu kita membahas tentang arbitrase, saya akan jelaskan macam-macam dari badan atau lembaga arbitrase yang ada di Indonesia dan bahkan di negara lain. Oke, kalau arbitrase kenapa dia tidak bisa? Karena dia sifatnya final and binding, ya. Jadi dia hanya sekali, tidak boleh diupayakan lagi, ya. Sekali, akibatnya nanti bisa dua, harus dilaksanakan, ya, dibantu dengan pengadilan, atau malah dapat dibatalkan. Nah, itu kalau itu nanti kita akan bahas di segmen arbitrase, ya. Nanti lihat perkuliahan kita di pertemuan kapan kita akan bahas tentang khusus spesial tentang arbitrase, ya. Non litigasi, ya. Kalau dari sisi pengertian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya. Jadi ini sudah dua hal yang berbeda. Pasti satu di pengadilan disebut litigasi, kalau dia tidak di pengadilan maka dia pasti disebut sebagai non litigasi, ya. Sederhana kan? Bentuknya apa aja? Negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Undang-undangnya nomor 3099, ya. Jadi nanti di angka 1, ya, dan angka 10 itu kalian bisa lihat, ya, di pasal 1. Jadi kenapa saya sebutkan bentuknya adalah ini? Kalian selama perkuliahan ini kalian diwajibkan untuk memiliki, ya, baik itu dalam bentuk soft copy atau hard copy yang harus dibawa, ya, setiap pertemuan saya di perkuliahan, ya, karena undang-undang ini sangat kita perlu pahami karakteristik dan keunggulan, ya. Pertama, sukarela. Nanti ini juga akan berkaitan dengan asas. Kedua, win-win solution. Artinya yang kita cari adalah dengan masalah selesai dengan solusi. Itu yang diunggulkan dari penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi, ya. Kemudian ada kelemahannya juga. Ternyata tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis. Tadi kita sudah mention yang namanya unsur sepakat. Kalau kita lihat dari bagannya akan seperti ini. Non adjudikasi. Adjudikasi berarti kita mengarah pada definisi apakah nanti, ya, penyelesaiannya akan menghasilkan putusan atau tanpa putusan, ya. Kalau dia dengan putusan, berarti kalian bisa pilih pengadilan atau arbitrase. Non adjudikasi berarti tidak ada putusan, ya. Adanya apa? Perjanjian kesepakatan. Apakah bisa diselesaikan secara penyelesaian sengketa alternatif? Kalau bisa, damai, hasilnya sepakat untuk berdamai. Atau kalau tidak berdamai, ya, maka prosesnya bisa dilanjutkan pada tahapan adjudikasi. Nah, ingat, baik itu di arbitrase ataupun di peradilan umum, pertama kali kalian bersidang akan ditanya apakah upaya mediasi sudah dilaksanakan, sudah pernah dilakukan atau belum. Kalau nggak mau, kita pasti akan mengalami upaya penyelesaian sengketa alternatif sebelum akhirnya kita memilih apakah akan dilaksanakan secara litigasi di peradilan umum atau secara arbitrase. Sejarah singkatnya saja,
Dan jangan pasal-pasalnya silakan kalian catat, kalian pahami. Kalau kalian tidak bisa memahami isi dari pasal tersebut, dengan penjelasan ini kita akan diskusikan lebih lanjut. Terakhir perkuliahan ini, saya akan membahas tentang asas yang akan digunakan. Kenapa asas saya sampaikan di awal? Karena pemahaman asas ini penting untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah kalian ada pertanyaan dulu tentang materi yang sudah saya sampaikan? Ya, silakan adik yang di belakang. Izin pertanyaan Bu, antara penyelesaian sengketa alternatif dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kira-kira apa sih perbedaan utama dari penyelesaian sengketa tersebut? Oke, yang pertama, kalau misalnya ditanya apa sih yang membedakan, ada dua hal yang perlu kalian ingat, ya. Pertama, sifatnya, dan yang kedua, prosesnya. Kan tentang konsep ekonomi tadi ya, maka ini akan mempengaruhi, ya, menurunkan kepercayaan masyarakat atas seperti itu. Nah, kalau dari prosesnya kita lihat, ya, jadi dari dua hal itu menjadi perbedaan yang signifikan yang menjadikan dasar kalian dalam memilih upaya mana sih yang mau kalian gunakan dan upaya mana yang paling efektif untuk diterapkan di kasus-kasus yang akan kalian hadapi nantinya. Oke? Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Mungkin saya mau tanya Ibu, apakah di Indonesia semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi atau ada batasan lainnya Bu? Oke, apakah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan PSA gitu ya? Nah, kita mengenal ada yang namanya masalah perdata ya. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan dua pihak ya, unsur sepakat ya, selama mereka mau menyelesaikan dengan istilah damai, meskipun itu sebenarnya tidak adil ya, kalau di pendapat orang lain, tapi kan mereka bukan pihak yang bersengketa, sehingga apapun yang disebut sepakat oleh pihak yang bersengketa, itulah solusinya. Di penyelesaian sengketa alternatif, ya, itu mengutamakan kasus-kasus yang sifatnya keperdataan. Begitu juga dengan lembaga arbitrase. Sudah paham mungkin tentang perbedaan itu, karena sudah waktunya juga, jadi ini tugas kelompok yang perlu kalian catat ya. Tugas kelompok ini sebagai wujud dari capaian pembelajaran yang tadi saya. Di sini ada kasus imajiner dan di bawahnya ada pertanyaan. Silakan pertanyaan ini berdasarkan kasus imajiner tersebut kalian diskusikan berkelompok ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Sudah paham ya? Oke. Di akhir kita akan bahas tentang kesimpulan di pertemuan hari ini ya, sebagai closing ya. Yang pertama, pentingnya pengenalan konsep dasar. Kalau misalkan kalian tidak bisa membedakan apa itu sengketa dan apa itu konflik, selanjutnya penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui pengadilan. Kalian melalui perkuliahan ini mulai mengenal istilah atau bentuk ya dari penyelesaian sengketa alternatif, dan melalui diskusi kasus ya yang tadi akan kalian laksanakan itu, maka mahasiswa akan memahami atau mulai terbuka apakah selamanya litigasi itu menjadi solusi atau tidak. Baik, mungkin segitu aja kelas kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dalam negosiasi. Karena waktunya sudah selesai dan tidak ada pertanyaan lagi, kelasnya saya tutup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan video PDD UKT-PT bidang pengajaran beserta dengan contoh video pengajaran tatap muka pada mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata akan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.